Selamat malam Pramal semua. Udah pada loyo nih Mimin lihat-lihat. Sini, Mimin ada film seru nih buat kalian. Judulnya Blood Red Sky. Dirilis tahun 2021. Masih baru lah ya. Filmnya nyeritain tentang terjebak di pesawat bersama seorang penghisap darah manusia. Oh ya, untuk pemain-pemain intinya ada Perry Burmeister yang meranin jadi Nadia, si ibu, Carl Cox yang meranin jadi Elias, anaknya si Nadia, dan terakhir ada Kai Seti yang meranin jadi Farid. Yaudah, sekarang sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, di pangkalan udara RAF, Skotlandia. Kelihatannya lagi genting nih situasinya. Ada pesawat yang dibajak sama teroris. Dan pesawatnya mau mendarat di pangkalan udara itu. Tim penembak jitu juga udah siaga. Setelah mendarat cuma kelihatan ada satu pria yang ngebudiin pesawatnya. Nggak lama ada satu anak kecil tuh yang diturunin. Si pria itu bilang kalau dia bukan teroris. Dia bakal ngejelasin semuanya. Ini si anak kecilnya udah diamanin. Ternyata itu si Elias. Naomi, si polisi, minta anak ini buat nyeritain apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di cerita ini, alur mundur. Ini ada Nadia, ibunya si Elias. Lagi sakit parah dia, sampai botak gitu. Makanya dia sampai harus pakai rambut palsu. Dia sama Elias mau berangkat ke New York, mau berobat di sana. Sementara itu, si Elias udah sampai duluan di bandara buat pemeriksaan koper-kopernya. Karena berat, dia sampai dibantuin tuh sama Om Baik. Nggak lama, Nadia juga udah sampai nih di bandara. Pas lagi pengecekan, dia ketahuan bawa obat-obatan. Tapi nggak apa-apa sih, karena dia bilang dia punya resep dokternya. Sebelum naik pesawat, dia minum dan nyuntikin obatnya dulu. Tapi kok malah kelihatan kesakitan gitu ya abis kena obatnya? Lagi nunggu ibunya, Elias ketemu lagi sama si Om Baik. Ternyata dia ini Farid, fisikawan dia. Oke, udah take off nih pesawatnya. Nah dia juga abis dari toilet lagi, abis minum dan nyuntikin obatnya. Parah banget ya, sampai harus sesering itu minum obatnya. Baru juga take off, udah ada yang bikin ribut nih. Ada 2 polisi yang mau bantu ngamanin. Tiba-tiba si Robert, si pramugara baru itu, ngeluarin pisau yang dia sembunyiin di dalam sisirnya. Ternyata orang yang tadi bikin ribut itu sekongkolan sama Robert. Namanya Carl. Dan taunya ada 2 orang lagi yang sekomplotan sama dia. Disuruh ngebunuh polisi satu lagi. Udah gitu, polisi yang disekap sama mereka ini dibunuh brutal sama si Robert. Gila, psikopat dia ternyata. Abis itu, dia sama komplotannya langsung ngebajak pesawatnya. Semua orang disuruh ke bagian belakang pesawat. Gak boleh bawa apa-apa. Ini si Bert, ketua kelompok teroris itu, mau masuk ke ruang kokpit. Taunya Bastian, si co-pilot, juga anggota mereka. Kapten pilotnya udah dibunuh sama dia. Mereka udah berhasil ngeriset black box atau kotak hitam pesawat itu. Mereka juga bikin pesawatnya biar nggak bisa dilacak dari radar. Si Elias kan cerdas ya. Dia sempet-sempetnya dong ngecek buku panduan. Dia nemuin tempat aman buat sembunyi. Tapi karena takut ketahuan, Nadia nyuruh dia buru-buru naruh bukunya lagi. Ini Farid sama 2 orang lainnya dipaksa buat ikut mereka. Lagi ricuh-ricuh, si Elias kabur. Mau ke tempat yang tadi dia bilang itu. Nadia ngejar. Malah ditembak sama si Robert. Berkali-kali lagi tuh. Carl ngambil alih Elias dari Robert, dibawa balik ke bangkunya. Burke sama yang lain pada kesel tuh sama 8 Ball, nama aslinya si Robert. Dia sembarangan, sampai ngebunuh orang gitu kan soalnya. Padahal tujuan mereka ngebajak pesawat ini tuh cuma meminta uang tebusan. Ini Nadia keinget sama kenangan masa lalunya. Kenangan di mana mobil mereka lagi mogok di jalan yang sepi banget. Suaminya pergi sendiri, mau nyoba nyari bantuan. Tapi karena lama gak balik-balik, Nadia ngegendong si Elias mau nyusulin si suaminya. Sampai dia nemuin rumah dan ada jejak darah di situ. Dia mau ngecek ada suaminya apa enggak di dalam. Tiba-tiba bener dong, ada suaminya di situ, tapi udah tewas. Waduh, itu menerobos masuk lewat lubang ventilasi tuh. Langsung dipukul-pukul sama Nadia. Pas matahari terbit, itu orang langsung kabur. Wah, vampir tuh kayaknya, takut cahaya. Aduh, itu tapi tangannya Nadia sempat kena gigit. Berarti dia udah ketular jadi vampir juga dong ya.
Nah kan? Bener kan? Si Nadia masih hidup loh setelah ditembak-tembak begitu. Nadia turun ke bawah, ke ruang kargo pesawat. Lemes banget itu dia. Dia ngelepas softlandnya yang selama ini buat nutupin mata vampirnya itu. Di sisi lain, Farid sama 2 orang yang tadi di bawah itu dipaksa buat bikin rekaman pernyataan. Karena mereka muslim, mereka disuruh ngakuin teror ini sebagai jihad. Wah gile, fitnah yang keji ya. 2 orang itu pada gak bisa baca tulisan Arab, jadi Farid yang disuruh. Farid mulai ngomong nih pakai bahasa Arab, tapi artinya gak sesuai sama yang ada di kertas itu. Dia malah bilang kalau dia dipaksa baca tulisan itu. Ketahuan dong. Langsung ditembak tuh orang yang pertama. Ya udah, mau gak mau deh tuh si Farid harus ngebaca sesuai teksnya. Sebagian anggota teroris pada ke ruang kargo, mau nyiapin parasut, peledak sama gas beracun. Nadia ada di situ. Dia ngebunuh seekor anjing, diminum darahnya sama dia. Yuri, salah satu terorisnya, ngelihat dia. Langsung diserang tuh dia. Tewas itu. Dia ngelepas gigi palsunya. Ternyata gigi taringnya udah mulai muncul lagi. Dia langsung nyuntikin obatnya buat nahan biar dia gak semakin berubah. Ngeliat kalau ini semua gak bakal bener, akhirnya si Nadia mutusin buat minum darahnya si Yuri sekalian biar dia kuat. Nadia nyelinap masuk lagi nih ke kabin. Dia lihat si Curtis lagi masang peledaknya. Di sisi lain, Burke sama Carl nemuin jasadnya Yuri. Bingung tuh mereka. Dan ini Nadia nyamperin Elias. Dia bawa Elias ke ruang kokpit. Ruang kokpitnya udah kosong. Terorisnya udah pada lagi siap-siap mau terjun soalnya. Nadia nyari yang bisa ngemudiin pesawat. Dan ada nih si Muhammad. Dia punya pengalaman. Di sini juga akhirnya Elias tahu semuanya. Kondisi ibunya yang sebenarnya. Waduh, si 8 Ball nemuin obatnya Nadia. Dia jadi yakin kalau Nadia masih hidup. Malah dikasih tahu kalau Nadia ada di kokpit. Ih, dasar. Nadia nyuruh Muhammad buat putar balik pesawatnya. Burke maksa nih minta masuk. Mau ngerebut kendali pesawatnya lagi dia. Sampai bunuh 1 orang itu buat ancaman. Malah sekarang ngancem pakai anak kecil juga tuh dia. Nadia keluar langsung nyerang. Digigit itu si Burke. Pas dia mau ngejar yang lain, Burke udah mau berubah. Dia harus ngebunuh Burke dulu. Dia mau nyamperin Elias lagi nih, tapi dia baru sadar. Pasti Elias takut banget ngeliat dia begitu tadi. Ini si 8 Ball ngebongkar isi tasnya Nadia. Ada obat-obatan plus buku catatannya Nadia. Ada catatan tentang jam-jam terbit dan tenggelamnya matahari. Dari situ dia bisa nyimpulin kalau Nadia itu vampir. Dan dia jadi kepikiran buat ngalahin Nadia pakai sinar ultraviolet. Sementara itu Nadia lagi nyuntikin obatnya. Dia jadi keinget sama kenangan dulunya lagi. Dia tuh kesiksa banget dari dulu. Bahkan dia nyabut taringnya sendiri biar gak nakutin Elias. Dia juga pernah balik ke rumah tempat dia diserang dulu buat nyari tahu. Ada yang datang tuh. Ternyata itu ayahnya vampir yang waktu itu. Sama sih vampir juga. Anaknya itu tewas kena sinar matahari. Dia jadi dendam sama Nadia. Ini si Elias ngeliat para teroris itu mau ke kokpit lagi. Dia langsung ngasih tahu ibunya. Bener aja loh, ampuh sinarnya. Nadia langsung melemah. 8 Ball yang sinting ini ngambil darahnya si Nadia. Abis itu baru mau dia bunuh. Tiba-tiba si Elias nodongin pistol ke 8 Ball. Pistolnya si Burke itu. Nggak sengaja, malah ketembak tuh jendelanya. Tekanan udaranya langsung turun. Muhammad udah sesak napas parah. Bastian sama Curtis jadi bisa ngambil alih kokpitnya. Nadia nyerahin Elias ke Farid. Dia mau nyari si 8 Ball. Taunya si 8 Ball ada di dalam mobil. Dia nyuntikin darahnya si Nadia ke dirinya sendiri. Nadia mau ngebakar si 8 Ball. Bakal bahaya banget kalau dia sampai berubah jadi vampir. Di sini dia tiba-tiba keinget sama kenangannya lagi. Di mana dia akhirnya ngebunuh si vampir tua itu. Dia juga ngebawa semua obat yang bisa menekan hasrat vampirnya itu. Baru deh tuh dia bakar rumahnya biar gak ada jejak.
keamanan kebakarannya nyala. Jadi mati deh tuh apinya. Nadia buru-buru naik ke kabin. Tapi karena kakinya ditembak-tembak, dia jadi teriak. Dikira orang-orang, dia ngamuk dong. Padahal lagi kesakitan itu dia. Oon, dibuka mobilnya. 8 Ball udah berubah jadi vampir. Semua anggota terorisnya dibunuh sama 8 Ball, kecuali si Bastian yang berhasil kabur. Sementara si Nadia lagi nutup pintu ke kabinnya, ada yang mau ngebunuh dia. Orang ini nuduh Nadia ngebunuh istrinya. Ya udah, sekalian aja digigit tuh orang. Nadia mau nyerang Farid, tapi dihentiin sama Elias. Dan ini Nadia dengar ada suaranya si 8 Ball. Nadia langsung lari, mau ngalangin 8 Ball yang udah mau nerobos masuk ke kabin. Farid nyoba nolong, tapi tangannya kena gigit sama 8 Ball. Nadia gak kuat nahannya. Pas 8 Ball mau masuk, ada yang bantu nembakin tuh untungnya. Ini biar gak ketular jadi vampir, Nadia terpaksa harus motong pergelangan tangannya si Farid. Abis itu, si Bastian dibawa masuk ke kokpit, disuruh puter balik pesawatnya. Tapi katanya bahan bakarnya tuh gak cukup kalau harus ke New York. Mereka harus mendarat secepatnya. Oke, sekarang mereka nutup jendela yang bolong tadi pakai koper-koper, biar tekanan udaranya aman. Satu-satunya dokter yang ada di situ bantu ngobatin Farid sebisanya. Dia juga mau coba ngobatin si broker sombong. Ginjalnya pecah. Gara-gara perutnya ketabrak troli makanan pas tadi pesawatnya turbulence. Lah, macem-macem nih orang. Dia malah ngebukain pintu buat si 8 Ball, biar dia digigit. Dia mikirnya kalau dia digigit kan dia jadi vampir tuh, gak akan mati jadinya. Malah ditinju sama si 8 Ball, malah tewas dia. 8 Ball mulai nyerang semua penumpang. Satu persatu pada berubah jadi vampir. Yang masih selamat minta tolong ke kokpit, tapi Bastian gak mau bukain pintunya. Farid punya ide. Nanti kalau udah mendarat, ledakin aja pesawatnya pakai peledak punyanya teroris-teroris ini. Tapi detonator peledaknya ada di Curtis yang ada di ruang kargo. Nah, dia mau ngorbanin dirinya. Dia yang bakal ngaktifin peledaknya. Elias gak mau lah. Masa iya dia ikhlas ibunya ikut tewas di situ? Akhirnya dia kabur tuh, bawa senter ultraviolet dan dia mau ngambil detonatornya. Berani banget ya si Elias. Ini udah ketemu nih detonatornya. Di jalan balik, banyak banget vampir yang nyoba nyerang dia. Jatuh lagi senternya. Dia ngumpet di kolong mobil. Nah, dia harus buru-buru nolong Elias. Tapi sebelum itu, dia nanya tentang pendaratan pesawatnya dulu ke Bastian. Dia mastiin ke Farid kalau Farid bisa mendaratin pesawatnya. Dia juga nitip si Elias. Setelah Farid janji bakal ngejaga Elias, nah dia langsung ngebunuh si Bastian buat diminum darahnya. Ya, itu si 8 Ball nyamperin Elias. Dia jadi vampir alpha juga ya berarti. Pada takut sama dia soalnya. Nah, dia udah kuat nih. Gelut dia sama si 8 Ball. Sampai akhirnya Nadia kena gigit. Elias mancing 8 Ball biar ke deket pintu, terus diledakin pintunya sama dia. Di sisa-sisa tenaganya, Nadia ngedorong si 8 Ball. Ini menara kontrol ngubungin kokpit lagi. Farid yang ngejawab, tapi dia lagi fokus ngeliatin CCTV. Dia lihat kalau si 8 Ball nongol lagi. Ternyata tadi masih pegangan ke jaring-jaring. Farid ngeliat matahari udah mulai terbit. Dia langsung ngarahin pesawatnya biar kena sinar. Mantap, kebakar itu si 8 Ball, rasain. Ngeliat ibunya makin lemes, Elias ngasih darahnya nih biar diminum sama ibunya. Nah, dia sadar lagi. Tapi dia nyoba nahan. Dia takut makin tertarik sama darah anaknya sendiri. Nah, scene balik nih ke scene di awal pembukaan tadi ya. Elias minta mereka buat nyelamatin Farid. Katanya di sana ada vampir. Tapi mereka pada nggak dengerin omongan Elias. Mereka nggak percaya. Komandan mereka masih mau nunggu sampai Farid nyerah. Karena mereka masih mikir si Farid terorisnya. Tunggu aja terus. Mana ini udah mau gelap lagi kan? Malah ditembak dong. Untung Farid berhasil menghindar. Si komandan merintahin anak buahnya buat masuk ke pesawat, buat nyelamatin penumpang-penumpang. Dia nggak tahu sih ya, penumpangnya semua udah berubah jadi vampir. Sementara itu, Elias mau dipindahin ke rumah sakit. Tapi Elias berhasil kabur dari ambulan.
Elias buru-buru lari ke pesawat. Dikejar-kejar tuh dia. Sebagian tentara berhasil nangkap si Farid. Dia lihat si Elias lari ke arah pesawat. Di dalam pesawat, tentara banyak yang tewas, diserang sama vampir-vampirnya. Ini si Elias ngelihat ibunya lagi minum darah salah satu tentara. Dia sadar kalau ibunya udah benar-benar berubah sekarang. Bahkan mau nyerang dia. Akhirnya dia ngaktifin detonator yang dia sembunyiin ada di boneka beruangnya itu. Farid panik. Dia langsung lari nyamperin Elias. Dan untungnya Elias gak apa-apa. Ya, itu tadi alur cerita dari film Blood Red Sky. Untung aja ya berhasil diledakin sama Elias. Kalau enggak ya bakal terjadi vampir apokalips di dunia. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.